Pemirsa, apa pertimbangan Presiden Prabowo melanjutkan pembangunan IKN dengan mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, dan dapatkah target Agustus 2028 pindah ibu kota dapat tercapai? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, serta pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, Pak Danis, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam Mas Kevin, Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Danis, kita tahu Presiden Prabowo sudah menyetujui ya anggaran kelanjutan pembangunan IKN hingga 2029 nanti sebesar 48,8 triliun rupiah. Pak Danis, pertimbangannya itu bagaimana Pak Danis? Iya, seperti ini. Yang pertama adalah bahwa secara prinsip bahwa IKN ini dilanjutkan. Pada saat ini kan yang sudah selesai dari tahap 1 untuk ibu kota pemerintahan ini adalah kelengkapan atau fasilitas-fasilitas serta ekosistem untuk mendukung kegiatan eksekutif, yaitu pemerintah. Nah, suatu pemerintahan yang lengkap tentu saja harus ada unsur dukungan yudikatif maupun legislatif. Jadi itu menjadi suatu kota pemerintahan yang lengkap. Itu barangkali yang utamanya, Mas Kevin. Pak Danis, 48,8 triliun rupiah ini apakah seluruhnya berasal dari APBN? Iya, betul. Dari APBN untuk kurang lebih 5 tahun. Jadi legislatif, yudikatif, ekosistem pendukungnya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Otorita, termasuk perumahan dan dukungan infrastruktur untuk menambah atau memperluas beberapa kawasan, karena di sana bukan hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, juga adalah untuk mendukung pembangunan dari sisi swasta yang memang sudah juga turut berpartisipasi dalam membangun IKN ini. Baik, Kang Yayat, 48,8 triliun rupiah disiapkan sampai 2029 nanti untuk pembangunan IKN yang fokusnya nanti legislatif dan yudikatif, seluruhnya berasal dari APBN. Tanggapan Anda bagaimana, Kang Yayat? Ya, wajar kalau menurut saya mengapa alokasi APBN ini penting, karena kota itu dimulai dari inisiatif ya. Karena inisiatifnya dari pemerintah, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk membentuk struktur kota yang terlebih dahulu. Karena kita juga punya pengalaman dalam membangun kota-kota baru yang diinisiasi oleh swasta pun investasi pertama ya dari yang pengambil inisiatif. Jadi dengan 48 triliun ini otomatis fungsi penyelenggaraan pemerintahan tadi ditegaskan sudah akan berjalan. Jadi daya tarik utama adalah ketika kota itu mulai berfungsi gitu kan. Jadi tinggal bagaimana dari 48 triliun itu penjabarannya bagaimana? Apakah itu hanya terkait tentang fasilitas perkantoran? Bagaimana dengan katakanlah untuk tempat tinggal untuk selain ASN, bagaimana dengan teman-teman dari DPRD, kemudian juga dari yudikatif, itu otomatis juga perlu dipersiapkan. Maka yang perlu diperjelas di sini adalah apakah dana ini hanya untuk peruntukan bagi ASN-nya saja sebagai penyelenggara di sisi eksekutifnya, tapi bagaimana ketika nanti DPR pindah, bagaimana nanti unsur-unsur yudikatif juga pindah. Ini otomatis ini belum dijabarkan ya. Tapi kalau sudah terjabarkan, berapa besar yang dikembangkan terkait unsur-unsur tersebut, nanti bisa terlihat tuh berapa komposisi penduduk yang bisa masuk. Nah, jadi kalau udah penduduk yang masuk, otomatis bangkitan pergerakan ekonominya pun perlu akan lebih terasa. Tapi di sini kelihatannya perlu diperjelas ya, mungkin Pak Danis sarankan, apakah nanti kalau nanti dikembangkan ada fungsi yudikatif dan legislatif, bagaimana dengan penyediaan rumah tinggalnya kan? Karena kesan sekarang ini kan hanya untuk eksekutif saja. Kita belum tahu nih berapa kebutuhan. Karena bagaimanapun teman-teman DPR itu pasti minta fasilitas. Apakah sama nggak dengan di Jakarta dan sebagainya? Itu otomatis perlu dipertegas, Pak Danis. Itu sudah termasuk. Jadi hunian bukan hanya perkantorannya saja, bukan hanya kawasan, tapi hunian dan juga ekosistem pendukungnya, fasilitas-fasilitas lainnya. Lengkap huniannya juga. Nah, satu lagi Pak Danis yang mungkin dipertanyakan, ini kan pasti ada dampak ikutan. Otomatis yang pindah itu kan bukan hanya anggota dewan, tapi keluarga ya. Nah, saya tidak tahu sejauh ini bagaimana pengembangan fungsi peran untuk fungsi lain ya, pendidikan, kesehatan. Kalau kesehatan kita sudah tahu lah. Tadi bagaimana dengan pendidikan, kegiatan lain. Karena saya ingat
bahwa ada WP2 yang akan dikembangkan dari sisi bisnis ya untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahannya. Tapi sejauh ini perlu juga dikonfirmasi kepada masyarakat bagaimana percepatan sisi dukungan ya. Karena bagaimanapun kalau ruang itu diberikan, otomatis daya tariknya juga akan semakin jelas itu bagi siapapun yang mungkin akan beraktivitas di IKN nanti begitu Pak. Ya, Pak Danis bagaimana? Iya, iya. Jadi Pak Yayat, kalau saya sampaikan tadi, pertama memang untuk kantor dan untuk legislatif, yudikatif, kalau kita berbicara eksekutif juga, itu kita selalu berbicara dengan ekosistem pendukungnya. Termasuk hunian, ya, jadi yang 48,8 termasuk hunian. Kemudian juga fasilitas dukungan keluarga itu apa? Sudah kita siapkan juga, misalnya mulai dari pendidikan, ya, maupun prasarana sosial seperti pendidikan sudah kita siapkan, misalnya SD, SMP, SMA, ya, kemudian juga yang skala kecil PAUD. Kemudian dukungan fasilitas-fasilitas lain seperti tenan-tenan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan sehari-hari ini sudah sampai kurang lebih 40 tenan-tenan sudah aktif di IKN. Jadi betul-betul ekosistem yang mendukung kehidupan ya dan juga bekerja serta tinggal itu kita coba lengkapi juga untuk eksekutif yang sekarang hampir siap dan juga nanti untuk yudikatif dan legislatif. Oke, baik. Itu, Pak Danis sambil kemudian menjelaskan mengenai 48,8 triliun itu, saya juga meminta penjelasan mungkin dari Pak Danis terkait pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa meminta ada kaji ulang desain IKN. Begitu ya, dalam konteks IKN nanti akan menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Nah ini yang didesain ulang itu yang mana nih Pak Danis ini? Ya, baik. Jadi yang didesain ulang ini atau sebetulnya bukan didesain ulang. Pertama yang bukan perubahan desain, ini penyempurnaan barangkali. Jadi bukan IKN-nya, tetapi adalah kawasan legislatif dan yudikatifnya. Jadi ini berangkat dari suatu statement bahwa ibu kota negara ini akan menjadi ibu kota politik. Ibu kota pemerintahan, politik, tentu saja harus lengkap dengan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif tadi. Sejak awal IKN ini didesain dengan beberapa prinsip. Satu, voracity, kemudian kedua, betul-betul desain itu menggambarkan identitas bangsa. Identitas bangsa kita termasuk pemerintahan, juga smart and future city. Nah, kalau kita berbicara ibu kota politik, berarti kita berbicara, saya berbicara perkuatan simbol-simbol trias politika yang menggambarkan legislatif dan yudikatif serta eksekutif. Saat ini yang eksekutif relatif sudah selesai dan itu betul-betul tergambar bagaimana bangunan ataupun desain dari eksekutif itu tergambar misalnya dari Istana Negara, kantor kepresidenan, kemudian juga kantor-kantor Setnek, kantor-kantor pemerintahan. Nah, jadi saya tegaskan lagi bahwa ini bukan desain IKN, tapi adalah suatu evaluasi terhadap desain kawasan legislatif yudikatif untuk betul-betul memperkuat simbol-simbol tadi. Itu kan yang sudah ada, desain yang sudah ada itu hasil sayembara. Nah ini betul-betul suatu upaya untuk memastikan bahwa simbol-simbol identitas bangsa tergambar pada desain legislatif dan yudikatif. Kan itu kita berbicara ada gedung MPR, gedung DPR, gedung DPD, kemudian ruang sidang paripurna untuk legislatif, kemudian untuk yudikatif, gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, jadi sudah Komisi komplit di Yudisial, tahun 2028 begitu ya Pak Danis ya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Insya Allah itu yang akan tadi diamanatkan untuk diselesaikan dan siap digunakan pada tahun 2028. Ya, Kang Yayat mengingat targetnya demikian begitu ya menjadi ibu kota politik. Nah kita kalau bicara mengenai sumber pembiayaannya ini bagaimana nih? Bukankah seharusnya sebetulnya kita tidak lagi mengandalkan APBN begitu ya kalau misalnya kita mau mengejar menjadi ibu kota politik di tahun 2028, Kang Yayat?
Ya, ini menarik. Sebetulnya memang menjadi perdebatan. Ketika dia menjadi ibu kota politik, sebetulnya berapa besar kontribusi ekonomi yang bisa ditumbuhkan. Karena kita ketahui bahwa sektor pemerintahan itu sumber kontribusi rata-rata sekitar 4-5%. Nah, kalau dia hanya sebagai ibu kota politik, tanpa daya tarik, katakanlah ada mata air lain sebagai pembangkitnya, memang ini menjadi persoalan besar. Jadi menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana pengembangan sumber-sumber bangkitan ekonomi yang harus dikembangkan di sekitar IKN. Otomatis kan selama ini kita hanya berbicara pada konteks wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Dan kita ketahui sebetulnya di wilayah IKN itu ya otomatis seluruh wilayahnya itu kan ada 9 wilayah perencanaan. Nah, karena fokusnya sekarang hanya di KIP, maka otomatis perlu dipertimbangkan ini percepatan pengembangan kawasan aglomerasi di sekitarnya. Jadi otomatis kalau tanpa daya tarik yang kuat, nanti orang hanya mengatakan, wah ke sana hanya urusan pemerintahan saja dalam tanda kutip. Dan ini juga menjadi tantangan. Maka saya mengatakan contoh Jakarta aja. Jakarta dengan kawasan sekitarnya itu karena ada basis ekonomi lain. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendorong ketertarikan investasi ke sana? Karena selama ini kita ketahui bahwa pengembangan investasi itu untuk mendukung ekosistem sebagai ibu kota politiknya. Tapi bagaimana sebagai ibu kota ekonomi? Nah, ini kan menarik ya. Nah, maka harus ada skenario awal. Memang kita harus ketahui bahwa untuk mengembangkan IKN, kalau kita berharap pada tahun 2028, itu tidak mungkin terwujud sebuah kota yang ideal. Maka pentahapan itu yang harus dikembangkan sampai 2045 misalnya kan. Betul. Nah, dalam hal ini sebetulnya proses transisi menuju 2045 sebagai wujud kota yang tumbuh kembang hampir katakanlah 20-30 tahun itu baru terasa. Tapi kalau saat sekarang ya sementara sebagai masa transisi mungkin orang tidak merasakan bedanya IKN akan terasa jauh dengan bedanya Jakarta. Jadi kita harus membayangkan imajinasi kita bahwa ke IKN itu sebetulnya memang harus ada upaya-upaya lain yang perlu dilakukan agar ada daya ketertarikan investasi tambahannya. Karena harus diakui memang di sekitar IKN itu harus ada pembangkit yang bisa menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Saya sudah melihat upaya-upaya yang dilakukan, tapi bagaimana nanti mungkin melalui peran dari Bapak Presiden Pak Prabowo, selain menetapkan ibu kota politik untuk IKN 2028, adakah kebijakan lain untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota ekonomi, minimal untuk wilayah pelayanan ke Indonesia Timur atau Indonesia Tengah lah. Jadi itu menjadi catatan penting. Baik, kita akan tunggu kemudian dan berharap semoga kemudian penambahan investasi akan terus mengalir di daerah IKN. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kang Yayat, Pak Danis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.